Halo sedulur RSWN, momen podcast kali ini spesial karena apa? Karena kita masuk dalam rangkaian hari ulang tahun RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang yang ke-35. Dan hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani sama PLT Direktur RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPPD Finasim. Dan beliau sudah ada nih di depan saya persis. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Mas Reza. Gimana dok hari ini dok? Semangat ya dok ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tentunya kita harus selalu semangat. Iya, jadi dokter Hakam ini punya sejarah panjang dengan RSWN sedulur. Jadi beliau sebelum di Dinas Kesehatan juga sudah pernah berkarir di RSWN. Nah, dari tahun 90 sampai tahun 2025 dok, sudah 35 tahun RSWN. Nah, makna di usia yang ke-35 ini menurut dokter apa dok? Ya, kalau usia biologis 35 itu usia-usia matang ya. Ya. Jadi sudah tidak remaja lagi tapi dewasa muda. Dengan usia 35 tentunya sebagai sebuah organisasi yang namanya RSD KRMT Wongsonegoro itu sudah harus tahu arah kehidupan yang mau diraih itu kira-kira di bagian mana, di sisi yang mana. Hmm. Karena usia-usia segitu tuh biasanya juga sudah punya pasangan, Sudah punya pekerjaan juga, punya penghasilan gitu ya? pekerjaan dan penghasilan yang tetap, dan ide-ide kreativitas itu harus, muncul setiap saat. Karena itu usia segitu memang, hangat-hangatnya ya. Kayak gitu. Jadi, sudah tidak labil, sudah mulai stabil, dan tentunya itu tadi, ada muncul beberapa ide-ide baru yang menjadi gagasan yang luar biasa. Oke, terus kemudian apa yang menjadi resolusi utamanya, Dok? Nah, tentunya yang namanya, eee, usia 35 kita harus mandiri Mandiri ya? mandiri. Jadi kalau konsep mandiri yang kita, inginkan ya harapannya bagaimana RSD KRMT Wongsonegoro atau yang kita kenal biasanya RSWN ini, mampu ya dari sisi finansial, dari sisi me-manage, SDM, kemudian, eee, mampu juga untuk melihat kira-kira itu pangsa pasar kita dalam 5 tahun ke depan itu bagaimana. Oke. Apalagi sedulur kita itu kan banyak ya, mulai dari teman-teman OPD, termasuk dinas kesehatan itu saudara-saudara kita. Kenapa kemudian kita itu pede, harusnya lebih pede dibandingkan dengan rumah sakit yang lain. Karena apa? Hari ini ketika kita mau mengembangkan sesuatu itu tentunya dengan pertimbangan tidak hanya subjektif, tapi dengan data-data yang itu nanti bisa kemudian kita bisa kembangkan. Oh, ini kita mau arah kemana? Ini kita ini berada di kecamatan Tembalang. Kecamatan-kecamatan yang ada di dekat kita itu resiko ketika dia itu sedang sakit itu kira-kira apa saja sih? Nah, ini yang harus peluang-peluang seperti ini Ya yang harus harus ditangkap ya. banyak gitu. Jadi karena kita punya saudara banyak Ya, tadi itu. sebenarnya ya dengan kemandirian itu untuk target tahun ini ya, Dok, ya. Iya. Sebenarnya apa sih, Dok, yang cita-cita besar kalau kita ngomongin ke depannya nih? Kalau tahun ini kan kita memang pengen menjadi rumah sakit yang mandiri. Iya. Terus kemudian kalau kita sudah mandiri itu sebenarnya apa sih yang mau dituju, Dok? Nah, Cita-cita ke depannya itu? kalau kita mandiri ya, artinya kita punya strategi perencanaan yang bagus. Mhm. Kemudian kegiatannya juga jelas. Karena kalau kita itu sudah mandiri, tentunya kita punya target pendapatan harus bagus. Nah, pendapatan bagus itu kan berarti yang namanya rumah sakit itu kan berarti orang yang datang ke rumah sakit itu kan harus apa namanya, meningkat dari waktu ke waktu. Mau meningkat ini kan tentunya harus dipersiapkan semuanya. SDM-nya harus dipersiapkan, Oke. infrastrukturnya harus dipersiapkan, alat yang kita punya juga harus kita persiapkan. Ini semuanya kita harus persiapkan semuanya. Supaya apa, orang datang itu benar-benar merasakan, manfaatnya atau mereka datang dengan nyaman, dilayani dengan, Baik ya, sepenuh hati, oke. gitu. Nah terus kalau kita sudah melihat nih Dok, perkembangan RSWN sampai sejauh ini, Betul. dengan progres, gedungnya yang sudah seperti ini, fasilitas alat kesehatannya juga sudah Ya. banyak yang bagus.
saya pengen menanyakan strateginya Dok, kalau yang di SDM-nya sendiri. Ini kan kalau selama ini orang mungkin kan yang mudah dilihat itu kan perkembangan secara fisik, Betul. sarana prasarananya. Nah kemudian kalau untuk SDM-nya sendiri Dok, strategi apa yang tepat harus dikembangkan oleh RSWN di saat dengan melihat situasi yang seperti ini Dok? Ya, tentunya kita harus bisa menangkap ya beberapa, eee, keadaan yang ada saat ini, existing yang saat ini ada, Mhm. kemudian kita harus bisa, memvisualisasi dalam 1 atau 5 tahun ke depan, kira-kira yang akan dihadapi oleh artinya gini, kita harus bisa memprediksi, Mas. Caranya Tapi memprediksi dengan dengan data dengan data. data, oke. Nah, yang kita sekarang ini ya, makanya aku bilang, punya saudara banyak itu menjadi modal. Oke. Kalau kemudian data dari 5 kecamatan misalnya yang dekat dengan kita, Mhm. Tembalang, Banyumane, Pedurungan, Genuk, Semarang Selatan, kemudian kita, apa ya, buat, kita analisa ya, apakah itu dengan model AI ataupun yang lainnya, itu pasti nanti akan kelihatan, oh butuhnya ini SDM-nya, alat yang dibutuhkan ini, infrastruktur yang dibutuhkan ini, ada nggak? Kalau sudah ada, tinggal kemudian dinilai, apakah bisa lanjut, tambah sedikit dan lain sebagainya. Nah, ini datanya Mhm. sudah kita bangun, sudah kita, apa namanya, buat, materi juga, materi yang sudah saya sampaikan sama kawan-kawan yang di pelayanan, ya, dan teman-teman dokter juga walaupun secara tidak langsung itu, eee, belum saya informasikan, tetapi di minggu kemarin sempat ketika saya itu, ngobrol sama kawan-kawan komputer medik, saya bilang, "Kita akan menyiapkan kira-kira itu tahun depan itu yang mau kita akan tambahkan apa layanannya." Tapi dengan dasar Mmm. data tadi yang saya sampaikan, gitu. Oke, itu kan tadi dokter sudah menjelaskan, itu Mhm, kan apa yang kita siapkan itu. betul Nah terus kemudian kalau pesan atau mungkin ada yang ingin disampaikan dokter ke masyarakat betul, dengan apa yang kita miliki sekarang, dengan RSUN yang sudah punya ini, mhm, kira-kira masyarakat ini harus kita posisikan mereka ini di mana Dok? iya, Apakah hanya kan selama ini kan masyarakat ini sebagai apa ya, pelanggan ya, betul. atau mungkin dokter punya pemikiran yang lain gitu Dok? Hari ini itu kita jangan hanya berbicara orang datang ke tempat kita itu, mereka dalam keadaan sakit. Oke. Kita juga harus berpikir juga ya, hari ini adalah hari bagaimana pemerintah pusat juga sedang getol-getolnya untuk melakukan promosi preventif, Mhm. medical check up ya, yang mungkin, dari 5 atau 10 tahun terakhir itu belum menjadi sebuah, apa ya, Habit ya, kebiasaan ya, habit kebiasaan. ya. Ini yang kemudian bisa kita sampaikan sama masyarakat melalui medical check up, walaupun mungkin sudah, difasilitasi di Kantornya masing-masing, kantor masing-masing atau FKTP ya, di FKTP. puskesmas. Tapi mungkin ada beberapa hal yang belum. Nah, silakan untuk datang ke tempat kita atau ke RSD KRMT Wongsonegoro gitu, sambil menikmati. Tempatnya sangat luar biasa nyaman, Mhm. ya. Mau di hari, apa, weekdays atau mau ke weekend, kita siap melayani Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi kalau, cek kesehatan ini sebenarnya buat sebagian orang, ya buat saya sendiri contohnya Dok, Iya. kadang kita itu jadi takut kok Dok, maksudnya kita jadi tahu itu malah jadi kepikiran ya kan. Nah, Nah sebagian orang itu berpikirnya seperti itu Dok, jadi mereka kalau cek kesehatan, medical check up gitu, mereka ada rasa was-was. Jadi, betul. waduh nanti aku jadi tahu, sakitku apa, kondisi kesehatanku seperti apa, terus Iya, cara meyakinkannya gimana itu Dok? Ada memang orang-orang yang punya pikiran kayak gitu? tidak mudah memang, Mas. Jadi memang, screening kesehatan itu menjadi momok juga bagi kita. Mhm. Momoknya adalah ketika itu, kita tidak, eee, penyampaiannya itu tidak, dengan, eee, hati yang lemah lembut. Ini dibutuhkan keterampilan teman-teman yang di marketing atau humas, Mas. Oke. Ya, bagaimana Anda itu berlatih terus untuk bagaimana sih membuat mindset-nya masyarakat itu jadi berubah. Mhm. Jadi yang orang-orang yang biasanya ketakutan dengan bahasa yang paling simpel yang membuat orang itu jadi pede untuk datang ke rumah sakit.
Makanya mungkin menurut saya adalah tawarannya jangan, "Ayo kita mungkin bisa, diajak mungkin ke rumah sakit dengan, misalnya mendatangkan seorang tokoh Mhm, ya, tokoh masyarakat atau tokoh" influencer gitu ya? ya gitu. Kemudian juga edukasinya itu juga jangan yang model cepet-cepetan, pelan-pelan saja sampai kemudian dengan kesadaran sendiri itu bilang, "Mas, aku mau diantar," misalnya Iya. ke rumah sakit untuk screening. Nah itu nanti mungkin kita fasilitasi orang-orang yang model seperti itu, supaya nanti mereka akan menjadi ketok tular sama yang lainnya. Dok gini, era sekarang itu kan pelanggan kita itu kan masyarakat kan pengen semuanya serba mudah. Mhm, Nah terus kalau dari kacamata Pak Dokter melihat digitalisasi, mhm. modernisasi yang sudah dilakukan RSUN, sudah cukup atau masih ada yang perlu ditambahkan lagi Dok, dengan semua aplikasi atau mungkin inovasi yang kita punya sekarang? Menurut saya ini yang, model-model kayak web itu, ini menurut saya harus apa ya, diperbaiki. Mmm, Jadi kalau misalnya pendaftaran online itu iya, harus ada masuk dalam aplikasi itu menurut saya kok jadi, mmm. apa namanya, orang itu terutama orang-orang awam ini terlalu ribet, Mas. Oh gitu, Tapi kalau daftar melalui WA misalnya, wah itu leb ini kan ya sebetulnya lebih adalah mudah gitu ya Dok ya? betul, WA itu kan sebetulnya sudah menggantikan SMS. Ini kan Iya, sebetulnya komunikasi sejuta umat toh, iya bener. tanpa harus, mendownload, nanti ada, apa namanya, kode yang harus dimasukkan itu terlalu ribet. Oke, ini jadi Dan masukan saya buat IT juga kita ya? ya saya juga ngomong sama kawan-kawan yang di BPJS, Mhm, pendaftaran online Anda itu yang JKN Mobil itu tidak familiar, dan karena ada masuk, apa namanya, SMS minta, apa namanya, oh verifikasi iya itu, verifikasi OTP itu, kode OTP, OTP. itu melalui SMS. Padahal sebagian besar dari kita sudah nggak ngisi pulsa buat SMS ya, Makanya itu, pasti semuanya pakai WA kan? digitalisasi itu penting, Mhm, tapi bagaimana kemudian yang sekarang dipakai sama masyarakat kita itu menyesuaikan dengan user apa? kita ya, Seandainya mereka tidak punya paket, heeh, rumah sakit kan menyediakan WiFi, WiFi, Mas. iya, Nah, tapi kalau nggak punya voucher, kita pulsa. kita masuk disuruh untuk, apa namanya, kasih mereka voucher itu pertanyaannya jadi kan agak ribet juga ya gitu. Satu sisi kita itu diminta untuk mereka untuk semua orang harus pakai JKN Mobile, Mhm, tapi satu sisi masih ada hambatan iya ada tadi itu. hambatan. Oke Dok, ya semoga nanti ke depannya proses itu Mhm. pendaftaran online bisa dipakai WA ya, Iya, lebih mudah. jadi digitalisasi tetap jalan tapi tetap harus mengakomodir Ya kebutuhan masyarakat. kondisi masyarakat. Mhm. Ya. Terus kemudian nih Dok, oke 35 tahun dan bulan ini ada beberapa acara yang akan kita lakukan nih Dok. Mhm. Dokter nanti sore siap kick off. Jadi sedulur RSUN, jadi hari ini kita sudah mulai rangkaian acaranya, kick off rangkaian kegiatan HUT RSUN dan yang spesial nanti Dokter Hakam kira-kira posisinya striker atau penjaga gawang ya Dok? Karena nanti kita akan ada fun game, main mini soccer gitu Ya, bareng teman-teman dari RSUN. Oh ya, dokter, ini kalau kita melihat ini Dok, di samping kanan dan kiri kita kan kita melihat banyak sekali ini kan sekarang fasilitas kesehatan yang oh ada, ya, ya kalau ya. kita menyebutnya kompetitor ya iya. Kira-kira Dok yang menjadi nilai lebih RSWN yang bisa membuat kita itu pede gitu apa Dok? Kita tidak perlu khawatir. Mhm. Nomor satu rezeki itu sudah diatur oleh, apa namanya, Sang Ya, Pencipta. Saya kok nggak begitu setuju ya dengan kompetitor, malah nah justru apa Dok? mereka kita jadikan mitra Oke mitra ya, atau apa ya, dengan kehadirannya kawan-kawan yang notabene mungkin dia di rumah sakit tipe C itu, berarti mungkin semangatnya semangat kolaborasi gitu ya? betul. Bagaimana kemudian misalnya orang-orang yang, dengan malignansi ya, keganasan, Iya, tumor, mungkin nanti radioterapinya di tempat kita ketika nanti apa, berhubungan dengan, perbaikan kondisi dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dilakukan di kawan-kawan yang di rumah sakit tipe C.
Nah, kan ini juga sejalan ya, mau kita menyampaikan rumah sakit yang, berujukan berjenjang atau sesuai dengan kompetensi. Memang mereka, kawan-kawan kita yang di kanan kiri itu kan memang belum memiliki untuk radioterapi dan lain sebagainya. Oke. Kalau ini nanti sudah di-approval dari BPJS, ini teman-teman nggak usah jauh-jauh nih, harus ke Ya, bisa KRD. ke tempat kita ya. Iya, betul. Jadi memang kolaborasi ini harus benar-benar kita harus lakukan dengan sangat baik. Sekali lagi jangan sampai kita itu punya mindset bahwa mereka itulah kompetitor, tapi malah justru bagaimana kita harus merangkul kawan-kawan ini. Oke, menjadi mitra, semangatnya semangat kolaborasi. Betul. 2026 udah deket nih, Dok. Hmm, Kita tinggal menghitung hari. ya, Kalau menurut prediksi tentunya dengan data yang sudah dokter pelajari, optimisme yang tadi sudah dibangun. ya, Untuk 2026, Dok, hmm, apa yang ingin dicapai? betul. Paling enggak di trimester awal atau semester awal, Dok? Ya, eh, tsunami di rumah sakit saya kira masih terjadi. Oh, prediksinya seperti itu ya? Masih, Oke. masih. Makanya kita harus pandai-pandai. Teman-teman yang di pelayanan, yang di bagian keuangan ini juga harus kita setiap saat, setiap hari, setiap minggu kita harus saling mengevaluasi. Karena kan sebetulnya dua hal besar adalah meningkatkan pendapatan, kemudian yang kedua adalah efisiensi ini ya harus sustain, Mas. Oke. Dibutuhkan komitmen tinggi, dibutuhkan konsistensi yang sangat luar biasa. Supaya apa? Kita struggle. Karena itu tadi, karena kita itu sudah dikatakan, kita itu sudah mendeklar bahwa kita itu mandiri, maka bagaimana kemudian kita mampu untuk bisa berkreasi. Maka layanan-layanan apa yang mungkin bisa kita lakukan di ke depan. Dalam 2026 itu kira-kira apa yang harus kita goalkan. Supaya apa? Orang yang menikmati layanan di RSD KRMT Wongsonegoro itu memang dengan nyaman gitu. Saya di RSD aja lah, KRMT Wongsonegoro. Rum tempatnya nyaman, dokternya friendly. Friendly ya, Nah, ramah. kemudian, pastinya kita akan membuat tambah kegiatan-kegiatannya atau kawan-kawan ini, SDM-SDM yang kita miliki semakin tambah bervariasi terutama dokternya. Habis itu kawan-kawan yang di nakesnya ya, mulai dari IGD, rawat inap, rawat jalan, penunjang, sama-sama mereka itu harus, memberikan layanan yang terbaik. Kemarin saya lihat ada in-house training untuk service excellence juga. Oh iya, Betul. benar, barusan Kemudian, kemarin. pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kegawatan dan lain sebagainya Iya. itu dilakukan. Harapannya apa? Supaya presisi. Masyarakat itu ketika datang itu butuh pelayanan yang cepat, presisi, kemudian, dengan beberapa fasilitas-fasilitas yang memang sudah ada di rumah sakit ini dan dinikmati dengan, maksimal oleh masyarakat. Oke, terima kasih dokter. Kebersamaan kita bersama Dokter Hakam sepertinya sudah cukup dan kalau dilanjutkan ini bisa durasinya makin lama, Ya. sedulur RSWN. Dan kalian pasti juga akan setuju kalau nanti di segmen episode berikutnya kita akan bahas tentang topik yang lain bersama Dokter Hakam. Masih bersedia kan, Dok? Aman ya? Aman. Dan kita boleh ceritakan sedikit nih tentang rangkaian kegiatan hari ulang tahun RSWN ke-35 ini, Dok. Kick off hari ini ada pertandingan olahraga beberapa, terus kemudian nanti akan ada fun walk, Dokter. Ada UMKM, terus yang di awal tahun nanti kita akan ada simposium. Betul. Banyak tema yang akan kita bahas di situ dan harapannya semua kegiatan ini bermanfaat baik untuk kita internal maupun juga untuk masyarakat. Yeah. Terima kasih sedulur RSWN. Akhirnya kita harus pamitan dan terima kasih sekali lagi Dokter Hakam sudah bersama kita ngobrolnya. Ya, kita bangun semangat optimisme untuk tahun depan, Dok. Semoga RSWN semakin maju, tumbuh, berkembang dan membawa manfaat untuk masyarakat, khususnya untuk Kota Semarang. Yeah. Jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat info-info terbaru tentang RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang. Saya Reza Wongso pamit undur diri. Terima kasih semuanya.
Dah, sampai jumpa.